Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,11% ke angka 6.659. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham Antam dan MDKI hari ini terlihat mulai bergerak naik. Setelah satu minggu terakhir ini turun lumayan dalam. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini berada dekat dengan resistennya. Apakah ada potensi untuk break resisten ini dan melanjutkan uptrendnya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BVIN. Saham BVIN hari ini ditutup bertahan di harga 1145. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BVIN memang sudah berada di atas garis EMA 150 di harga 1140. Dan di atasnya jika kita lihat masih ada satu resisten di 1150. Dalam 2 hari terakhir ini, BVIN mencoba untuk naik di atas target harga ini masih belum berhasil break. Dan saat ini walaupun berada di atas garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dipantau untuk saham BVIN apabila teman-teman belum mempunyai saham ini. Karena apabila berhasil break garis EMA 150 dan harga 1150, BVIN berpotensi untuk mulai bergerak uptrend. Dan bisa kita lihat ini sudah terbentuk double bottom. Jadi apabila berhasil break, maka sudah terkonfirmasi double bottomnya ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1230. Atau resisten berikutnya. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support psikologis di harga 1000 ini, menurut saya BVIN saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing satu minggu terakhir ini jika kita perhatikan mulai keluar dari saham BVIN. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu karena hari ini belum ada akumulasi dan asing malah melakukan distribusi. Apabila mau entry, bisa buy on breakout apabila BVIN satu minggu ini berhasil naik di atas harga 1150, atau apabila gagal break masih bisa tunggu di sekitar harga 1000 untuk entry-nya. Jadi saat ini wait and see dulu. Tapi secara tren menurut saya BVIN trennya sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham BRIS. BRIS juga bisa kita lihat saat ini secara tren sudah mulai membaik. Sebelumnya bergerak sangat downtrend. Dan saat ini jika kita perhatikan sudah berada di atas garis EMA 50. Dan hari ini naik 4% lebih ke harga 1515. Dan saat ini mencoba kembali untuk naik di atas resisten 1500. Pada tanggal 12 Juli kemarin naik sangat tinggi. Melewati harga 1500 ternyata gagal break. Tapi bisa kita lihat turun mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Jadi support di garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1410. Resisten terdekat saat ini di 1500 dan masih ada satu resisten kuat di garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 1590. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada kenaikan 4% lebih ini juga terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga jika kita lihat masih terus akumulasi saham BRIS satu minggu terakhir ini. Jadi pada saat BRIS terus bergerak naik, asing juga terlihat mulai masuk kembali membeli saham ini. Jadi saham BRIS juga menarik untuk dipantau karena saya lihat masih ada potensi dalam satu minggu ke depan untuk naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 1600. Dan selalu saya jelaskan, selama belum berhasil break garis EMA 150, BRIS juga belum bisa kita konfirmasi untuk mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi apabila menyentuh garis EMA 150 ternyata BRIS masih gagal break, BRIS masih ada potensi untuk bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali ke harga 1500 sampai garis EMA 50. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing trade atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan berikutnya saya menganalisa saham Arto. Saham Arto hari ini juga naik 5% lebih ke harga 9.550.
Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren memang Arto saat ini trennya masih bergerak sideways. Tapi sebelumnya Arto tuh trennya sangat downtrend. Setelah turun di bawah garis EMA 50 dan 150, trennya terus bergerak turun, menyentuh harga 7.000, setelah itu mulai sideways. Dan saat ini bisa kita lihat sudah naik di atas harga 9.000 dan menyentuh garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 9.650. Jadi untuk Arto juga menarik untuk dipantau, karena apabila berhasil break garis EMA 50 maka trennya akan mulai membaik. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat di data broker summary, kenaikan 5% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi, asing terlihat masih melakukan sedikit distribusi. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan asing sudah mulai akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini belum entry, menurut saya juga masih bisa wait and see dulu. Paling bagus adalah tunggu Arto berhasil break garis EMA 50 baru teman-teman entry dengan target terdekat di harga 11.000 sampai harga 12.000 atau di garis EMA 150-nya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, walaupun masih gagal break garis EMA 50, menurut saya Arto masih bisa di hold selama trennya masih bergerak sideways atau masih berada di atas harga 7.000 ini. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari BRPT. BRPT hari ini bisa kita lihat naik 1% lebih ke harga 895. Dan saat ini kembali dekat dengan resisten di harga 900. Untuk tren memang saat ini juga BRPT trennya sudah mulai bergerak tren. Bisa kita lihat sebelumnya juga sudah terbentuk pola double bottom. Setelah terbentuk pola double bottom, BRPT langsung naik di atas garis EMA 50 dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Setelah naik di atas garis EMA 150 tertahan di resisten 900. Jadi apabila dalam 1 minggu ini masih bisa break resisten di harga 900 ini, maka BRPT juga bisa lanjut uptrend dengan target berikutnya itu di sekitar harga 950. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan untuk BRPT bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga 4 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi BRPT juga masih bagus menurut saya secara tren dan masih ada akumulasi. Jadi walaupun ternyata masih gagal break di harga 900, selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, menurut saya BRPT masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa buy on breakout atau baru berhasil break di harga 900 atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Tapi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya BRPT masih bisa di hold karena secara tren sudah mulai ada tanda-tanda untuk melanjutkan uptrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.